Salam damai sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Kembali saya memberikan penjelasan, pengertian, bahkan refleksi mengenai iman Kristen. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang dua kata penting di dalam keselamatan. Yang pertama, monergisme, dan yang kedua, sinergisme. Dua kata penting ini perlu untuk kembali saya sampaikan lagi. Monergisme sepenuhnya, seutuhnya, selengkapnya, satu momen dengan rangkaian yang dapat diurutkan secara logis. Jadi satu momen, rangkaian yang dapat diurutkan secara logis. Yang pertama, penetapan Allah. Yang kedua, panggilan Allah secara umum dan secara efektif. Yang ketiga, kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Yang keempat, iman dan pertobatan. Dan yang kelima, pembenaran. Nah, ini 5 bagian, satu momen dalam urutan logis mengenai keselamatan yang disebut monergis. Yang kedua adalah sinergis yang berkaitan dengan saya dan saudara mengerjakan keselamatan seumur hidup. Di dalam sinergis ada pengudusan dan ada ketekunan, dan akhirnya menerima pemuliaan. Ini sinergis berkaitan dengan keselamatan. Sinergis hanya mungkin terjadi pada diri setiap orang percaya apabila monergisnya memang dialami tiap-tiap orang percaya. Pada malam ini saya ingin menjelaskan mengenai bagian monergis mengenai dua hal, yaitu mengenai ketetapan panggilan Allah dan kelahiran kembali. Bagian yang pertama, sebagai urutan logis, bahwa memang manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar rupanya, tetapi dengan sengaja manusia berdosa. Pada akhirnya kita tahu bahwa setiap manusia ada di dalam Adam, berdosa dan berbuat dosa. Itu fakta dan kenyataan dalam keseharian kita. Di dalam ketetapan Allah, di antara semua yang diciptakan Tuhan Allah, ada sebagian yang ditentukan oleh Allah di dalam kasih-Nya, dalam anugerah-Nya, di dalam karunia, pertolongan, penyertaan dari Allah sendiri, menetapkan sebagian diselamatkan. Dan sebagian yang diselamatkan ini tentu ada dan hadir dalam sejarah umat manusia sepanjang zaman. Entah dia di belahan bumi bagian utara, selatan, timur, barat, di berbagai negara, suku, bangsa, kepulauan, dimanapun berada, baik di masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Tuhan telah menetapkan sebagian, dan sebagian lain tidak. Tentu ini adalah suatu ketentuan yang tidak bisa terbantahkan dalam sejarah kehidupan manusia. Ada yang seumur hidupnya terus memberontak kepada Allah. Ada yang pada akhirnya dia kembali kepada Tuhan Allah untuk mengalami pertobatan. Ini sebuah realitas. Nah, bagian yang penting yang perlu kita dengar dan perhatikan adalah mengenai Allah memanggil. Kita yang berdosa tidak punya kemampuan untuk datang kepada Allah dengan inisiatif dan kemauan sendiri. Kita yang berdosa seringkali memberontak, membelakangi Allah, dan melarikan diri dari Allah. Tetapi berdasarkan anugerah dan belas kasihan Tuhan, Tuhan inisiatif memanggil. Dan panggilan dinyatakan Tuhan secara umum kepada umat manusia, tetapi efektif bagi orang-orang pilihannya. Sesaat setelah Adam dan Hawa berdosa kepada Tuhan Allah di Taman Eden di bumi ini, Tuhan Allah segera memanggil Adam dan Hawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan segera juga Tuhan menyatakan belas kasihan kepada keturunan Adam dan Hawa, bahwa nantinya akan ada
seorang yang akan menebus umat berdosa. Di dalam panggilan Tuhan sepanjang Perjanjian Lama, secara khusus Allah telah menentukan siapa yang dipanggil dan siapa yang tidak. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Ishak ditentukan menjadi anak perjanjian. Yakub diberikan hak kesulungan. Ini merupakan suatu ketentuan yang ada dalam sejarah. Tuhan yang memanggil dan tidak pernah panggilannya meleset. Siapapun yang dipanggil Tuhan akan datang kembali kepada Tuhan. Bisa ditunda oleh manusia, tapi tidak bisa ditolak dan disangkali oleh manusia. Ada yang dipanggil pada masa mudanya, itu lebih baik, dan ada yang dipanggil sudah mendekati hari kematian. Tetapi orang-orang yang ditentukan Tuhan akan segera dipanggil. Ketentuan waktunya tentu Tuhan yang mengatur. Nah, panggilan Tuhan ini ajaib, karena bisa jadi seorang pekerja seperti Lewi akan meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Kristus. Seperti Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus dipanggil dan meninggalkan pekerjaannya. Dipanggil untuk mengikut Kristus. Ini panggilan khusus, panggilan yang spesial untuk menjadikan mereka sebagai murid yang diperlengkapi akan menjadi Rasul Yesus Kristus. Ini panggilan yang khusus, tetapi panggilan yang berlaku umum bagi orang pilihan, bagi orang percaya yang ditentukan Tuhan, dipanggil berdasarkan cara Tuhan dan waktu Tuhan. Dipanggil untuk kembali bersekutu, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Allah. Ada melalui firman Tuhan, ada melalui hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, ada melalui berbagai media, baik itu dalam konteks sekarang dengan media sosial, maupun dipanggil dengan satu kondisi yang sangat membuat dia harus datang kepada Tuhan, seperti sakit, menderita, dan yang lainnya. Jadi cara Tuhan memanggil orang untuk kembali kepadanya, itu ajaib adanya. Tidak bisa kita membuat sebuah ketentuan berlaku sama. Ada orang yang memberi diri, menerima panggilan Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Ketika mendengar berita Injil, ketika mendengar kabar baik dari Tuhan, dia segera langsung percaya dan menerima Tuhan. Ada orang yang dipanggil di berulang-ulang, bahkan sampai akhir mau menjelang kematian baru dia menerima apa yang Tuhan nyatakan. Bahkan ada orang yang sudah pindah-pindah agama, pindah-pindah kepercayaan dari keyakinan yang sesungguhnya. Lalu pada akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Mengapa? Karena panggilan Tuhan tidak bisa ditolak, dibantah, disingkirkan oleh manusia yang telah ditentukan untuk beroleh keselamatan. Kalau saudara dan saya sudah dipanggil, itu berarti saya dan saudara menerima anugerah secara khusus. Tetapi bagi mereka yang belum dipanggil, belum menerima panggilan Tuhan, pertanyaannya, sudah berapa banyak firman Tuhan, sudah berapa banyak kebenaran Injil, sudah berapa banyak informasi, pengetahuan, pengalaman yang didengar, yang diketahui, tetapi tetap mengeraskan hati. Tentu saudara yang tahu, dan mungkin saudara akan mengeraskan hati terus. Tetapi kalau saudara adalah orang percaya, orang pilihan, orang yang ditentukan Tuhan, tidak akan pernah bisa lari dari panggilan Tuhan. Nikodemus datang malam-malam berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3. Dan pada akhirnya Nikodemus berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Demikian juga perempuan Samaria yang sedang mengambil air di sebuah sumur. Tuhan datang dan menyatakan berita baik. Dan perempuan itu pun akhirnya dengan kasih dari Tuhan diterima dan menikmati keselamatan. Saudara, panggilan Tuhan ini istimewa dan ajaib. Mengapa mesti saya yang dipanggil? Bukankah ada banyak orang yang pintar, yang cerdas, yang baik, yang tidak sombong, yang tidak arogan? Tetapi mengapa saya? Ini adalah rahasia Tuhan. Tentu, saya dan saudara tidak mungkin dapat mengerti rahasia Tuhan selengkap-lengkapnya. Suatu ketika, saya dan saudara akan berjumpa dengan Tuhan dan bertanya, mengapa saya, Tuhan? Mengapa tidak yang lain? Kalau kita memperhatikan
kondisi dan situasi saat ini, banyak orang yang tukar-tukar kepercayaan. Banyak orang yang ganti-ganti keyakinan. Bahkan ada banyak orang yang coba untuk memanipulasi kepercayaan diri dan orang lain. Tetapi, kalau orang itu bukan orang panggilan dari Tuhan, dan bukan yang Tuhan tentukan, sampai kapanpun, dalam usaha dan kondisi apapun, tetap orang itu bukan orang yang dipanggil Tuhan. Hal ini penting bagi saya dan saudara. Begitu banyak nelayan di pantai Danau Genesaret atau Danau Galilea. Mengapa Tuhan dalam menyisir pantai itu memanggil Simon, memanggil Andreas, Yohanes, Yakobus untuk mengikut dia menjadi penjala manusia? Mengapa begitu banyak orang pemungut cukai, tetapi Matius Lewi dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus? Mengapa mereka rela? Mengapa mereka mau? Semata-mata karena kerja Roh Kudus dalam hati mereka. Karena Roh Tuhan menguasai hati mereka. Sehingga dalam panggilan Tuhan ini sungguh satu momen yang bisa terjadi pada siapapun. Ada seorang yang dipanggil Tuhan ketika dia masih dalam keadaannya berdosa. Bahkan ketika ingin membunuh orang-orang Kristen, ingin menganiaya orang-orang Kristen, ingin memenjarakan orang-orang Kristen. Orang itu akhirnya dipanggil Tuhan. Namanya siapa? Saulus. Dan pada waktu pelayanan selanjutnya, namanya diubah atau berubah menjadi Paulus. Dia adalah rasul bagi bangsa-bangsa lain. Bagaimana dengan saudara? Apa yang menjadi pengalaman saudara? Kapan saudara merasa dipanggil Tuhan? Kapan saudara tahu dan menyadari dipanggil Tuhan untuk ikut Tuhan? Sebab tidak menjadi jaminan kalau saudara ada dalam keluarga Kristen. Sebab tidak menjadi jaminan kalau saudara sudah ikuti ritual kekristenan seperti baptisan atau CD. Tidak menjadi jaminan karena orang-orang yang dipanggil Tuhan adalah orang-orang yang secara khusus memang akan dengan disadarkan Roh Kudus datang kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana seseorang itu bisa meyakini bahwa dia dipanggil? Saya misalnya, bagaimana saya merasakan dan melayani dan mengaku dipanggil Tuhan? Tentu perasaan itu ada dalam batin, tetapi dapat diuji. Ujinya bukan ritual, bukan prosesi keagamaan yang baik, bukan, tetapi ada suatu pembaharuan cara berpikir, cara pandang, arah hidup yang dikerjakan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati saya untuk kembali kepada Tuhan. Suatu ketika saya memberitakan Injil di pinggiran rel kereta api di suatu kota. Dan pada waktu itu tentu dengan keberanian datang dari Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di gubuk-gubuk itu. Tentu mereka adalah umat manusia, gambar rupa Allah, yang membutuhkan berita kabar baik. Kita berkenalan, kita ngobrol, dan ada 1-2 orang yang mendengarkan berita Injil dari mulut saya. Dan terpujilah Tuhan, beberapa di antara mereka yang mendengar mau menerima panggilan Tuhan menjadi pengikut Kristus. Suatu ketika saya memberitakan Injil di penjara, dan ketika berita kabar baik disampaikan, dan kabar baik itu dinyatakan, banyak orang yang datang kepada Tuhan, menerima panggilan Tuhan Yesus. Dan juga ketika saya menyaksikan ada sekelompok orang yang perlu diberitakan Injil. Ada momen Paskah, ada momen Natal, ada momen untuk bisa membawa mereka kepada Kristus. Suatu ketika saya membeli traktat dan membagi-bagikan traktat waktu itu di bis kota maupun di tempat-tempat umum lain. Dan ada orang yang bersedia mau terima Tuhan Yesus. Saudara, panggilan Tuhan itu ajaib. Saya pun menerima panggilan Tuhan. Adakah di antara saudara yang pernah ikut kebaktian kebangunan rohani, lalu maju ke depan dan terima panggilan Tuhan untuk bisa dan mengakui segala dosa, kesalahan, lalu bertobat? Itu panggilan Tuhan secara umum dan efektif bagi saudara yang percaya kepadanya. Pernahkah saudara ikut ibadah gereja di gereja lokal saudara, dan Tuhan berfirman melalui hamba-hambanya yang khotbah? Lalu pada momen tertentu saudara digelisahkan hatinya oleh Tuhan untuk bertobat. Itu panggilan Tuhan yang efektif bagi saudara.
Pernahkah saudara mengunjungi orang-orang sakit yang terbaring sakit di rumah-rumah sakit, yang membutuhkan perawatan medis, yang membutuhkan tangan-tangan cerdas dari para dokter dan para suster? Kita bersyukur untuk itu. Dan pernahkah saudara memperhatikan bahwa mereka juga membutuhkan panggilan Tuhan untuk mereka terima Tuhan Yesus? Satu tempat demi satu tempat. Suatu ketika saya ke Kalimantan Barat untuk memberitakan Injil di satu pelosok tempat, dan akhirnya ada beberapa orang dari orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang kafir, percaya kepada Kristus dengan panggilan yang sungguh Tuhan sertai. Jadi saudara dan saya bisa mengalami sendiri panggilan Tuhan kalau saya dan saudara adalah orang pilihan Tuhan. Ini rangkaian pertama dari satu momen kehidupan orang-orang yang menikmati keselamatan di dalam Kristus. Rangkaian yang kedua adalah kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Kelahiran baru bukan reinkarnasi. Kelahiran baru artinya dilahirkan baru. Hati kita arahnya diarahkan oleh Roh Kudus untuk percaya kepada Kristus, untuk mengalami apa yang dinyatakan Kristus, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, mengakui segala dosa kesalahan kita, dan pada momen itu kita mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus. Tubuh kita tidak mengalami perubahan apa-apa. Mungkin ada orang yang punya pengalaman ketika menerima Kristus gemetar, gentar, menangis, dan histeris, dan bahkan ada yang bisa jadi mengalami suatu keadaan yang sungguh misterius di dalam dirinya. Tetapi orang yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus, bukan tubuhnya secara fisik kasat mata mengalami perubahan, tetapi hatinya diubah oleh Tuhan, jiwanya diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan orang-orang yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus, percaya kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan, dia akan dengan sadar, dengan sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengaku, saya orang berdosa, saya membutuhkan keselamatan, saya memerlukan pengampunan dari Tuhan. Pada momen itu terjadi kelahiran baru. Jadi kelahiran baru yang pernah dialami oleh para nabi di Perjanjian Lama, para rasul di Perjanjian Baru, orang-orang percaya sepanjang zaman adalah kelahiran yang dari dalam keluar. Bisa saja ada tanda-tanda ajaib, misalnya ada orang yang tiba-tiba mengalami suatu keajaiban sembuh dari sakit, atau bisa mengerti kehendak Allah dalam hidupnya, atau ada yang tahu pada momen itu dia terima Tuhan Yesus, dicatat tanggalnya, dicatat bulannya, dicatat tahunnya. Itu menjadi sesuatu yang menarik, bukan? Tetapi tidak semua sama. Saya mengalami itu berbeda dengan saudara. Satu ketika saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kira-kira tahun 1990-an. Dan saya bersyukur dan tidak pernah menyesal sampai sekarang atas panggilan Tuhan itu, dan atas kelahiran baru yang Roh Kudus kerjakan. Memang itu bukan berarti tiba-tiba kita menjadi malaikat. Tidak mungkin manusia jadi malaikat. Dan tiba-tiba kita akan seperti Tuhan. Tidak mungkin dalam proses yang begitu cepat, instan. Tidak. Itu adalah benih yang pertama yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam hati. Kelahiran baru itu. Dari kelahiran baru itulah yang membawa saya dan saudara untuk bisa berespon. Jadi kalau tanpa kelahiran baru, tidak mungkin saya bisa berespon. Mengaku dengan mulut, percaya dengan dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berespon, percaya, iman. Jadi waktu pada momen kelahiran baru, Roh Kudus meletakkan iman yang menyelamatkan. Iman adalah sarana, iman adalah alat yang diberikan Tuhan, diletakkan Tuhan dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dalam keberadaan kita. Lalu setelah sebelumnya kita mendengar berita kabar baik bahwa kita orang berdosa yang diampuni Tuhan, mendapatkan keselamatan hanya di dalam Kristus, berita itu diyakini, dipercaya, diimani. Nah, iman mempercayai akan berita kabar baik itu adalah iman yang dianugerahkan oleh Allah kepada tiap orang pilihan, dan pada momen itu saya bisa berespon. Mengapa saya bisa berespon? Karena saya sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Ibaratnya seseorang kalau sudah meninggal, apapun upaya, usaha, ataupun tindakan terhadap orang yang meninggal tidak ada respon sama sekali. Sama seperti saya, tidak akan bisa berespon apapun kepada Tuhan dan firman-Nya kalau Roh Kudus tidak melahirbarukan saya, kalau Kristus tidak bekerja di dalam diri saya, kalau Bapa tidak beranugerah pada diri saya. Jadi respon saya disebabkan karena karya Allah
di dalam Kristus oleh Roh Kudus yang membuat saya mengatakan, ya, saya percaya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau telah menebusku, engkau mati bagiku. Keyakinan ini di dalam hati. Ini tidak bersifat objektif belaka, tapi bersifat subjektif. Iman yang diarahkan kepada Bapa yang beranugerah, Kristus yang berkarya menebus, Roh Kudus yang melahirbarukan. Iman inilah yang terus dipelihara oleh Roh Kudus, oleh Kristus, oleh Bapa dalam hati kita. Dan pada momen itu juga kita secara umum, secara menyeluruh mengakui, ya Tuhan, aku orang berdosa. Pernah mencuri, pernah berbohong, pernah berdusta, pernah berkelahi, pernah melakukan hal-hal buruk, pernah nonton film porno, pernah melakukan pemukulan, pernah memberontak kepada orang tua, pernah cemburu, iri hati, dan macam-macam kejahatan lain. Aku mengakui aku orang berdosa. Nah, ketika ada orang yang mengakui keberdosaannya di hadapan Tuhan secara umum dan secara jelas, disitulah momen di mana orang itu sudah terlebih dahulu mengalami kelahiran baru, sudah terlebih dahulu mendapatkan iman dari Allah, dan mengakui dengan pertobatan itu. Ini adalah pertobatan definitif. Jadi saudara dan saya bersyukur kalau saya dan saudara bisa dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, dan menyelesaikan semua keberdosaan kita. Itu bukan berarti saya dan saudara tidak lagi bisa berdosa atau tidak lagi akan berdosa selama masih di muka bumi ini. Realitasnya saya dan saudara masih bisa jatuh bangun, tetapi ada kemauan bertobat, kemauan untuk memperbaiki diri yang dikerjakan Roh Tuhan, yang dianugerahkan Bapa di dalam Kristus, itu yang membuat perbedaannya. Jadi pada momen rangkaian pertobatan ini memberikan kepada kita ucapan syukur kepada Allah. Jadi rangkaian monergis ini, pertama ketetapan, yang kedua panggilan, yang ketiga kelahiran baru, yang keempat beriman, yang kelima bertobat. Apakah satu momen ini rangkaiannya hanya sampai di sana? Jawabannya tidak. Ada momen yang penting yang namanya pembenaran dari Allah kepada kita yang sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru, beriman, bertobat kepada Allah. Pembenaran. Allah yang membenarkan kita. Kita tidak bisa membenarkan diri kita. Saya dan saudara orang berdosa. Bagaimana mungkin bisa membenarkan diri? Tidak mungkin. Saya orang jahat. Saya orang yang tidak takut akan Tuhan dulunya. Bahkan memberontak, melawan orang tua, melakukan kejahatan-kejahatan yang semuanya amoral. Tetapi karena anugerah Tuhan ditarik dari gelap ke dalam terang, dipindahkan. Dan yang menarik adalah dari Allah Bapa membenarkan. Membenarkan kita bukan karena kebenaran kita, tapi kebenaran Kristus. Kristus, di dalam Kristus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Jadi pembenaran itulah yang kita nikmati. Pembenaran di dalam Kristus yang benar. Jadi kebenaran Kristus, keadilan Kristus, kesucian Kristus itu diimputasikan kepada kita. Keberdosaan kita diimputasikan kepada Kristus, dan Kristus menanggung segala keberdosaan kita. Dia menggantikan kita menerima penghukuman. Dia rela melakukannya itu tanpa terpaksa oleh apapun dan siapapun karena kasih-Nya. Jadi jangan berpikir kalau Kristus mati bagiku itu karena saya, karena kemauan saya, tidak. Tapi karena kerelaan hatinya. Di dalam kekekalan sudah dinyatakannya, dan karena kerelaan Bapa di surga yang mau memberikan pengampunan. Jadi dalam pembenaran ada pengampunan dosa. Segala dosa kita dulu, sekarang, akan datang diampuni oleh Allah di dalam Kristus, bukan oleh karena perbuatan kita. Karena itu saudara bersyukur karena mengalami pembenaran itu, dan pembenaran itu menjadi pembenaran sekali selama-lamanya. Tidak berulang-ulang pembenaran itu. Sekali selamanya. Pengampunan yang total, yang utuh, yang lengkap, yang sempurna di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Jadi semua karya pasif, karya aktif ketaatan Kristus itu kita nikmati dan terima. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Dan pembenaran itu, pembenaran selain pengampunan dosa, bagian yang kedua adalah
saya dan saudara yang sudah dibenarkan, menerima pengampunan, diangkat, diadopsi, diterima sebagai anak-anak Allah. Jadi ini adalah suatu keajaiban, bukan? Dulu musuh Allah, dulu memberontak kepada Allah, dulu membelakangi Allah, sekarang dijadikan anaknya. Ini bukan berarti dalam konteks seperti saya punya anak melalui perkawinan, tidak demikian. Tapi dalam konteks relasi, bahwa kedekatan, keintiman, kekaripan ini yang membuat dan menjadikan kita anak-anak Allah. Mengapa saya menjadi anak Allah? Bukan karena saya bisa dan mampu, lagi-lagi karena anugerah Tuhan. Jadi keanakan Kristus, di dalamnya lah kita mendapatkan suatu status yang ajaib, memanggil Allah dengan panggilan Bapa, dan kita adalah anak-anaknya. Ini satu momen. Jadi ini bukan urutan habis ini akan ini, habis kelahiran baru pasti akan ini. Satu momen yang tidak terpisahkan, satu momen yang tidak dapat kita berikan satu kondisi yang ini tidak pernah terjadi. Tidak, ini satu momen. Ini yang disebut dengan karya keselamatan, karya penebusan. Jadi bukan berkali-kali, tapi satu momen. One moment in my life. Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan menebus saya. Mengapa punya keyakinan itu? Pertama, tandanya keyakinan itu dari firman Tuhan. Firman Tuhan kita percaya, kita terima, itu karena anugerah Tuhan, karena pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, kesaksian dalam hati oleh Roh Kudus. Ketika baca firman, dengar khotbah, dengar renungan, dengar pujian kepada Tuhan, hati digerakkan untuk percaya. Hati menerima dengan pikiran yang jernih, dengan kondisi yang sungguh Tuhan jamah. Yang ketiga, ada progresif dalam hidup. Makin punya komitmen untuk hidup benar, hidup kudus, hidup adil, hidup suci, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah kehidupan yang berbuah. Tentu berbuah ini tidak serta-merta langsung terjadi dalam hidup kita. Tapi setidak-tidaknya saudara, kalau saudara sudah mengalami karya penebusan yang menyelamatkan kita, maka saya dan saudara akan terus berupaya, terus berjuang untuk menikmati pemberian-pemberian Tuhan. Ada yang memuji-muji Tuhan dengan lagu pujian yang baik dan indah. Ada yang bekerja keras dan melakukan suatu tindakan untuk berbagi-bagi dengan orang lain. Ada yang berjuang untuk menegakkan keadilan supaya tidak dibodoh-bodohi oleh orang kafir dan penyembah berhala dan orang-orang jahat yang memanipulasi keagamaan. Ada cara-cara Tuhan. Kita berjuang karena kita orang yang sudah beroleh keselamatan dari Tuhan. Nah, ini semata-mata lagi-lagi bukan karena subjektivitas kita saja. Firman sudah mengatakan, Roh Kudus sudah bekerja dalam hati sebagai jaminan bahwa kita akan menikmati keselamatan. Ini bagian pertama yang berkaitan dengan rangkaian karya keselamatan dalam satu momen yang disebut monergisme. Jadi sampai di sini dulu penjelasan mengenai hal tersebut. Berikutnya nanti kita akan berbicara tentang sinergisme, suatu tindakan Allah di dalam melalui hidup kita. Kiranya Tuhan menolong saudara, kiranya Tuhan memimpin dan memberkati saudara. Saya mau membawa saudara, mengajak saudara, apakah saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus malam ini? Apakah saudara sudah mendengarkan berita Injil bahwa hanya ada satu jalan dan satu-satunya, tidak ada yang lain, hanya Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang menebus. Hanya ada satu dan satu-satunya Mesias yang datangnya dari Allah, Raja semesta alam, Raja anugerah, Raja gereja, Raja yang memberikan hidup, Raja di atas segala raja. Satu-satunya Nabi di atas segala nabi, yang mengutus nabi-nabi perjanjian lama, yang mengutus nabi-nabi dalam sejarah pelayanannya, yang mengutus para rasul dalam sejarah pelayanannya, yang mengutus orang-orang percaya. Hanya satu-satunya imam besar agung yang menjadi pengantara kita dengan Allah. Hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, bahkan kepercayaan boleh banyak dan limpah, tapi yang satu-satunya menyelamatkan dan yang menebus, yang membawa saya dan saudara kembali kepada Allah, Allah yang sejati, hanya Yesus Kristus.
Kalau saudara sudah menikmati dan mengalami keselamatan, bersyukurlah. Pujilah Tuhan. Tapi kalau saudara masih ragu, masih bimbang, masih belum yakin, bahkan saudara masih ada di dalam kegelapan, atau saudara terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, terikat oleh roh-roh jahat, terikat oleh mistis, tradisi-tradisi jahat, kiranya Tuhan mematahkan itu dan membawa saudara dan siapapun yang datang kepada Tuhan. Demikian kiranya berita Injil, berita kabar baik disampaikan kepada saudara sebagai panggilan Tuhan bagi saudara sekarang dan selama-lamanya. Sampai di sini malam ini pengajaran tentang monergis. Pada malam berikutnya kita akan belajar lagi tentang sinergis. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai saudara. Amin. Saya akan berdoa kepada Tuhan untuk saudara sekalian. Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Ya Allah, hamba-Mu sudah menyampaikan firman, menjelaskan tentang monergis, dari penetapan Allah, kelahiran kembali, beriman, bertobat, dan pembenaran. Kiranya seberapa orang yang mau mendengar, mau mengakui, mau menerima, Engkau tarik, Kau bawa kembali kepadamu, yaitu mereka yang telah ditentukan selamat. Ya Bapa, jangan ada satu orang pun yang mengeraskan hatinya terus-menerus. Tuhan berkati kami, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang suam-suam kuku Engkau berikan keteguhan hati, supaya takut akan Tuhan ada di antara kami. Ya Tuhan, kasihanilah bangsa kami, supaya bangsa kami mendapatkan sejahtera seluruh rakyatnya, dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Berkati para pemimpin kami, supaya mereka takut akan Tuhan. Tidak ada korupsi, tidak ada tindak kejahatan, dan tidak ada ketidakadilan, supaya semuanya dinyatakan oleh Tuhan yang adil. Terima kasih Bapa, Anak, Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin.